Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada teman-teman semua. Yang terhormat kepada Pak Ridwan Zulfi Aga, SEMAK, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Pengauditan 2, dan teman-teman semua yang kami banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami selaku auditor dari KAP Susilo dan Rekan dan dari kelompok 2 AKNB Praktikum 2 yang beranggotakan yang pertama ada Anissa Salsafitri, kemudian ada Cynthia Mama S Java, yang ketiga ada Reva Nadila Putri, yang keempat ada saya sendiri Ridwan, dan yang kelima ada Yasmin Mumtaz Putrianto. Di sini kami akan mengaudit kertas kerja tentang yaitu tentang utang bunga dan utang wesel. Kemudian kertas kerja J juga tentang modal saham dan agio saham, dan kertas kerja K tentang laba ditahan. Dan kami juga akan menyajikan dan menjelaskan tentang laporan keuangan PT BCP setelah diaudit mulai dari let's schedule A sampai dengan let's schedule K. Kemudian yang diringkas pada laporan keuangan TB1 dan TB2 serta laporan arus kas, dan akan memaparkan tentang rangkuman ayat jurnal penyesuaian dan jurnal reklasifikasi. Dan yang terakhir kita akan juga menjelaskan tentang hasil dari laporan terakhir, yaitu tentang opini auditor. Oke, baik, mungkin kita lanjut langsung aja ke pembahasan yang pertama terkait dengan pengerjaan atau pengauditan kertas kerja yang pertama, yaitu kertas kerja I, yang akan dijelaskan oleh teman saya Anissa. Kepada Anissa dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan audit atas utang wesel. Di kertas kerja I ini, kita akan mengaudit utang wesel, yakni bahwa utang wesel ini berbeda dengan utang obligasi. Utang wesel ini tidak bisa diperdagangkan. Utang wesel ini bisa jangka pendek maupun jangka panjang. Baik untuk class schedule itu yaitu utang bunga dan utang wesel. Jadi di sini untuk pemilihan nama akun rekening yang dipilih ada utang bunga, utang wesel jangka pendek, dan ada utang wesel jangka panjang. Untuk nominal per audit 31 Desember 2004 ini untuk utang bunga sebesar 21.250.000 dan nilai per bukunya itu pada tanggal 31 Desember 2005 itu ada nilainya 50.666.000. Lalu penyesuaiannya tidak ada dan nilai per auditnya itu 50.666.000 dengan nilai analitik prosedurnya itu 29.116.000 dan persentasenya itu 138%. Lalu yang kedua untuk nama rekeningnya ada utang wesel jangka pendek. Nilai per auditnya 31 Desember 2004 itu ada 250 juta dan nilai per buku 31 Desember 2005-nya itu tidak ada dan penyesuaiannya pun tidak ada. Dan nilai per audit 31 Desember 2005-nya juga tidak ada. Dan analitik prosedurnya itu senilai 250 juta dan persentasenya ini minus 100%. Lalu untuk yang terakhirnya ada utang wesel jangka panjang dengan nilai per auditnya 31 Desember 2004-nya itu tidak ada dan nilai per buku 31 Desember 2005-nya itu 950 juta, penyesuaiannya pun tidak ada dan nilai audit 31 Desember 2005-nya nilai 950 juta. Lalu untuk analitik prosedurnya itu 950 juta dan persentasenya itu 0%. Next. Lalu untuk selanjutnya saya akan menjelaskan kertas kerja I1. Nah, untuk kertas kerja I1 ini kita terlebih dahulu itu kita menghitung dulu utang wesel jangka pendeknya nih. Jadi klien PT BCP ini memiliki utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Nah, mari kita mulai mencari terlebih dahulu utang wesel jangka pendeknya, dimulai dengan membuat saldo awalnya dulu 31 Desember 2004 terlebih dahulu yaitu sebesar 250 juta. Jadi di sini memiliki keterangan wesel dan dengan Bank Ganesa di tanggal 31 Desember 2004. Jatuh temponya 30 April 2005 dengan bunganya 12,75%
Nah, di tahun 2005 ini tidak ada transaksi penambahan utang wesel jangka pendek. Lalu dilihat dari buku 1 halaman 72 ada pelunasan yaitu voucher strip 38 yang senilai 250 juta. Sehingga ada pengurangan jadi saldonya itu 31 Desember 2005 ini 0. Lalu kita bisa melakukan cross index TB1. Jadi kesimpulannya dari utang wesel jangka pendek ini tidak ada mutasi nambah pada klien TBCP di sini dikarenakan klien ini tidak membuka baru utang wesel jangka pendeknya. Lalu untuk selanjutnya ini menghitung terlebih dahulu wesel jangka panjangnya. Nah, untuk selanjutnya ini kita membuat utang wesel jangka panjangnya, kita membuat saldo awalnya terlebih dahulu pada tanggal 31 Desember 2004 yang ada di buku 3 TB1 senilai 0. Lalu untuk wesel jangka panjangnya ini ada penambahan wesel asuransi hidup baru 31 Agustus 2004 dengan nilai nominalnya 950 juta. Didapatkan dari kertas kerja I2 yang ada di buku 4, lalu langsung di cross indekskan I2. Sehingga saldo akhir 31 Desember 2005 ini sebesar 950 juta. Lalu di cross indekskan TB1. Lalu untuk selanjutnya ini yang terakhir kita menghitung utang bunga. Nah, utang bunga itu penghitungannya itu selanjutnya yaitu kita membuat saldo awalnya juga yaitu pada tanggal 31 Desember 2004 senilai 21.250.000 didapatkan dari TB1 buku 3 lalu ditambah adanya pengakuan beban bunga wesel jangka pendek sebesar 10.625.000 didapatkan dari informasi buku 1 bunganya, yakni 4/12 dikali 12,75% dikali 250 juta, sehingga dapat hasilnya 10.625.000. Lalu adanya pengakuan beban bunga wesel jangka panjang senilai 50.666.000 didapatkan dari 4/12 dikali 16% dikali 950 juta, hasilnya 50.666.000, lalu ada penambahannya 10.625.000 ditambah dengan 50.666.000 sehingga dapat hasilnya 61.291.000. Lalu di cross indekskan B2 yang totalnya itu 82.541.000. Nah, utang bunga juga ada pengurangannya karena ada pembayaran voucher 4 strip 38 senilai 31.875.000. Jadi untuk saldo 31 Desember 2005 ini senilai 50.666.000 dan di cross indekskan B1. Dan untuk selanjutnya saya akan menjelaskan I2. Di kertas kerja I2 ini merupakan jawaban konfirmasi dari asuransi PT Hidup Baru. Jadi untuk utang wesel jangka panjang ini, PT BCP itu berhutang kepada asuransi hidup baru yang dinyatakan bahwa ini jawaban dari asuransi hidup baru yang menerbitkan wesel yang menyatakan utang weselnya itu diterbitkan 31 Agustus 2005 dengan nilai nominalnya 950 juta, jatuh temponya 7 tahun, kemudian di sini kita nggak menghitung amortisasi, karena kan wesel ini tidak bisa dijual belikan, karena nilai yang diperoleh oleh klien itu 950 juta, jadi tidak memiliki harga pasar dengan nilai tingkat bunganya 16% dibayarkannya setiap tahun, yaitu 31 Agustus, sesuai dengan terbitnya tanggal wesel ini, dijamin oleh mesin dan juga peralatannya. Data ini akan ditarik ke I1 yang tadi, makanya akan diberi cross index I1 di dalam kertas kerja I2-nya. Baik, untuk selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya Anissa terhadap pengerjaan kertas kerja I. Dan untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengerjaan dari kertas kerja J. Baik, sebelumnya saya Ridwan akan melakukan proses audit pada kertas kerja J, yaitu kertas kerja tentang modal saham dan agio saham. Untuk yang pertama, yang kita lakukan adalah membuat list schedule untuk kertas kerja J. Di mana di list schedule ini bakal berisi tentang akun dan berapa saldonya untuk modal saham dan agio saham, yaitu akun yang mau kita audit. Jadi di sini terdapat nomor akun 501 yaitu modal saham. Di sini modal saham per audit 31 Desember 2004 sebesar 1.850.000 rupiah.
Ini didapat dari kertas kerja yang sudah diaudit pada tahun 2004. Kemudian per buku auditnya atau per buku 31 Desember 2005 sebesar 1.850.000.000 rupiah sebesar sekian yang akan kita audit atau yang akan kita buktikan. Kemudian di sini juga ada penyesuaiannya, namun belum ada penyesuaiannya. Untuk per auditnya ini ceritanya masih dikosongkan sehingga kita akan mencarinya di J1. Kemudian di prosedur analitik untuk modal saham masih 0%. Di berikutnya ada nomor akun 502 tentang agio saham. Untuk per auditnya kita bisa cari pada saldo akhir kertas kerja yang udah diaudit pada tahun 2004 sebesar 1.106.054.000. Kemudian untuk saldo yang mau kita audit yaitu saldo per buku per 31 Desember 2005 sebesar 1.106.054.000. Oke, jadi untuk di sini penyesuaiannya juga belum ada. Kita di sini penyesuaiannya bisa ditambah atau kita tidak adakan sesuai dengan kertas kerja J1. Bila kertas kerja J1 ada penyesuaiannya, maka kita akan masukkan. Kemudian per auditnya juga ini diasumsikan masih kosong. Kita akan pengerjaannya di J1. Kemudian di prosedur analitiknya di sini 0% ya. Nah, prosedur analitik ini antara modal saham dan agio saham tuh emang masih 0, yang berarti data tersebut tidak anomali dan kemungkinan besar tidak berpotensi mengalami kecurangan. Tapi kita harus tetap membuktikannya ya teman-teman. Bisa jadi nih, walaupun prosedur analitiknya 0%, tapi masih berpotensi memiliki kecurangan. Jadi kita tidak boleh langsung percaya dengan angka. Jadi kita harus membuktikannya gitu. Oke, jadi kita udah tahu per bukunya yaitu saldo yang akan kita audit, yaitu kita diminta untuk mengaudit nominal tersebut dengan harapan dapat mengetahui apakah ada kesalahan atau tidak. Oke, kita masuk ke pengerjaan dari J1. Oke, di J1 terdapat pengerjaan ya audit dari modal saham dan agio saham. Dan karena ekuitas ini yaitu modal saham dan agio saham ini merupakan akun neraca ya, maka nanti mekanismenya tetap sama ya kayak biasa, yaitu saldo awal, kemudian ada mutasi nambah, kemudian ntar ada mutasi kurang, dan nanti bakal ketemu dengan saldo akhirnya. Kemudian di sini terkait dengan gimana cara mengauditnya bisa teman-teman lihat pada buku 1 halaman 75. Di situ terdapat prosedur audit yaitu prosedur pengujian substansif atau modal saham dan laba ditahan, dan di situ ada ekstensi dan terjadinya, terus kelengkapan, hak dan kewajiban, dan penilaian atau alokasi. Jadi di sini senior auditor dari KP Susilo telah menentukan ya prosedur audit untuk mengaudit modal saham dan agio saham. Bisa teman-teman lihat, dan kita langsung aja tentang informasi tambahan di halaman 75 buku 1 yang bawah. Di sini terdapat paragraf ya di mana yang menerangkan selama tahun 2005 tidak ada tambahan saham yang beredar. Oleh karena itu tidak ada mutasi nambah gitu karena tidak ada saham yang beredar. Kemudian di kalimat paling bawah, selama ini perusahaan belum pernah melakukan penarikan saham. Berarti tidak ada juga ya mutasi kurangnya gitu. Jadi dapat disimpulkan tidak ada mutasi nambah maupun tidak ada mutasi kurang gitu dalam modal saham tahun 2005 ini. Oke, untuk selanjutnya kita harus mengawali dengan saldo awal per 31 Desember 2004. Jadi bisa dilihat di sini saldo awal 31 Desember 2004 diotorisasi 20.000 lembar dikeluarkan dan beredar
9.250 lembar, nilai nominalnya Rp200.000. Oke, jadi bisa teman-teman cari pada saldo akhir dari periode sebelumnya, yaitu pada kertas kerja tahun 2004. Dan di sini tentang otorisasi 20.000 lembar dan sebagainya bisa teman-teman lihat juga rinciannya di buku 1 halaman 75 yang paling bawah. Dan di sini saldo awal untuk modal saham sebesar 1.850.000.000 rupiah dan agio sahamnya sebesar 1.106.054.000. Kemudian saham yang dikeluarkan pada tahun 2005 seperti yang udah saya jelaskan, ada penjelasan sebelumnya bahwa tidak ada ya. Jadi kita mengosongkan saham yang dikeluarkan pada tahun 2005. Kemudian informasi yang saya jelaskan tadi juga menyebutkan bahwa saham yang ditarik pada tahun 2005 juga tidak ada. Dan ini bisa diambil kesimpulan setelah melakukan review atas notulen rapat umum pemegang saham, dapat diketahui tidak ada saham yang diterbitkan pada tahun 2005 dan juga tidak ada saham yang ditarik pada tahun 2005. Kemudian kita jumlahkan, maka akan menghasilkan saldo akhir 31 Desember 2005 sebesar 1.850.000.000 dan agio sahamnya sebesar 1.106.054.000. Ini sama kayak saldo awal per 31 Desember 2004 karena tidak ada saham yang dikeluarkan maupun saham yang ditarik, sehingga saldo per 31 Desember 2005 itu sama. Kemudian langsung kita cross indekskan ke TB1. Nah, selain itu nilai saldo 31 Desember 2005 modal saham dan agio saham ini kita masukkan juga ke peraudit pada late schedule J, sehingga akan menghasilkan late schedule J-nya sebagai berikut. Kemudian penyesuaiannya juga tidak ada ya, yang pasti kertas kerja J1 juga tidak ada penyesuaiannya, yang menandakan bahwa kertas kerja J1 atau kertas kerja J tentang modal saham dan agio saham itu tidak ada kekeliruan atau kesalahan penyajian material, sehingga tidak ada yang perlu diselidiki lebih lanjut. Oke, untuk penjelasan selanjutnya terkait dengan audit dari kertas kerja dari K akan dijelaskan oleh teman saya Yasmin. Kepada Yasmin dipersilahkan. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai RITKA, yaitu yang berisikan modal saham dan laba ditahan. Sebelumnya izinkan saya menjelaskan pertanyaannya terlebih dahulu. Pada waktu PT Bina Citra Pesona didirikan pada tahun 1996, perusahaan memiliki modal dasar berupa 10.000 lembar saham dengan nilai nominal per lembar 200.000. Pada tanggal 1 Januari 2005, dari 20.000 lembar saham tersebut, 9.250 lembar diantaranya terjual dan beredar. Selama tahun 2005, tidak ada tambahan saham yang beredar. Saudara dapat melakukan verifikasi terhadap informasi ini melalui pemeriksaan terhadap notulen rapat-rapat yang diselenggarakan oleh perusahaan. Selama ini perusahaan belum pernah melakukan penarikan saham. Lalu karena PT Bina Citra Pesona merupakan perusahaan kecil dan transaksi yang berhubungan dengan saham tidak terlalu banyak, maka perusahaan tidak pernah melibatkan pihak lain dalam melakukan transaksi modal saham. Tugas saudara adalah menyelesaikan kertas kerja K1 yang berisi saldo rekening laba ditahan setelah tutup buku, namun sebelum penyesuaian audit, setelah saudara mengoreksi laba bersih dengan menggunakan penyesuaian dan efek pajak, saudara juga harus melakukan penyesuaian terhadap laba ditahan. Baik, untuk yang pertama di sini ada rekening laba ditahan, yaitu ada kolom per audit 31 Desember 2004 dan per buku 31 Desember 2005. Angka 818.328.000 ini didapat setelah kita telusuri working trial balance rekening neraca, yaitu di TB1 pada buku 4
Lalu untuk per buku 31 Desember 2005 juga kita dapat dari rekening laba ditahan yang ada pada working trial balance-nya. Lalu untuk per audit sendiri, seperti per buku di 31 Desember, lalu untuk analitik prosedurnya yaitu selisih dari per audit dikurang per audit 31 Desember 2005 dikurang 818.328.000. Maka dihasilkan 281.121.400 rupiah. Untuk nilai persentase dari analitik prosedurnya sendiri didapat dari nilai dari yang tadi 281 juta sekian dibagi dengan per audit 31 Desember 2004 lalu dipersentasekan. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai K1. Di sini terdapat saldo awal dari saldo laba ditahan per 31 Desember yaitu sebesar 1.099.449.400 rupiah didapat dari working trial balance yang berisikan rekening rugi laba pada buku 4 yaitu sebesar 1.099.449.000. Lalu laba bersihnya didapat pada working trial balance juga yaitu 379.660.000 rupiah. Lalu dihasilkan selisih 1.400 lalu ditambah menghasilkan jumlah 1.479.109.000 rupiah 400 rupiah dikurang dividen tahun 2005 didapat dari working trial balance rekening neraca yaitu dividennya itu sebesar 31.450.000 rupiah, maka dihasilkan 1.447.659.400 rupiah. Lalu dikurang lagi dengan penyesuaian hasil penerimaan sebesar 34.856.210 rupiah, maka didapatkan saldo 31 Desember 2005 yaitu sebesar 1.412.803.190 rupiah. Untuk pencadangan laba ditahan untuk pelunasan utang wesel jangka panjang sendiri, informasinya diketahui pada buku 2 mengenai rapat rutin tanggal 2 Desember 2005 yang berbunyi perusahaan menyetujui pembatasan laba ditahan untuk pembayaran utang wesel jangka panjang sebesar 950 juta rupiah. Meminta Direktur Keuangan untuk melaporkan ke Dewan Komisaris sebelum rapat umum tahunan berikutnya tentang cara terbaik untuk melunasi utang wesel jangka panjang. Maka didapatkan saldo akhir 31 Desember 2005 setelah reklasifikasi sebesar 462.803.190 rupiah. Maka diperlukan AJP yaitu laba ditahan pada debit 950 juta rupiah dan CAD laba ditahan pada kredit 950 juta rupiah. Saya kembalikan ke Cynthia. Baik, di sini saya selanjutnya akan menjelaskan tentang lead dari A sampai dengan lead K. Jadi di sini pada lead kerja A sampai K itu kita dapat mengetahui itu saldo per audit tanggal 31 Desember tahun 2005 itu tentang apa saja, yaitu tentang kas dan suara kas, lalu tentang piutang dagang, lalu tentang persediaan barang dagang, beban dibayar di muka, surat-surat berharga, aktiva tetap, utang dagang, utang beban, utang bunga dan wesel, dan laba ditahan. Nah, di sini kita udah melihat ya, itu untuk lead A, untuk dari lead A sampai lead K ini, itu sudah semuanya itu sudah ditelusur ke bukti-bukti dokumen-dokumen dan voucher-voucher yang telah ada di buku kerja. Lalu selain itu, sudah dilakukan vouching juga terhadap voucher-voucher yang terdapat dalam buku kerja. Nah, sekarang kita melihat untuk di lead A sendiri itu kita pada kas dan setara kas itu terdapat 3 rekening. Yang pertama ada rekening Bank Ganesha, itu akan menghasilkan saldo per audit 31 Desember 2005 itu sebesar 854.022.000. Lalu untuk kas Bank Dago itu 81.992.000 dan untuk kas kecil itu 662.000. Dan untuk lead B itu kita akan terdapat piutang dagang. Nah, di sini terdapat 4 rekening dalam piutang dagang. Yang pertama terdapat piutang dagang itu memiliki saldo per audit 31 Desember 2005 itu sebesar 418.254.000.
Lalu untuk cadangan kerugian piutang itu 11.177.210 dan untuk kerugian piutang itu sebesar 21.227.210. Nah, untuk yang lead C-nya itu kita di sini ada persediaan barang dagang. Nah, untuk saldo peraudit 31 Desember 2005 pada persediaan barang dagang itu sebesar 1.655.026.000. Lalu untuk yang lead B yaitu ada beban dibayar di muka. Untuk beban dibayar di muka di sini kita ada 6 rekening. Untuk sewa dibayar di muka itu ada 74.182.000 untuk saldo peraudit 31 Desember 2005. Lalu ada sewa dibayar di muka itu 18.476.000. Ada persediaan sapis kantor itu ada 14.400.000. Lalu ada persediaan peralatan kecil itu 17.800.000. Iklan dibayar di muka itu ada 30.600.000 dan beban iklan itu ada 27.140.000. Lalu selanjutnya ada lead E, itu ada surat-surat berharga. Nah, di surat-surat berharga ini terdapat di sini untuk saldo peraudit 31 Desember 2005 itu terdapat pada surat-surat berharga dan cadangan penurunan nilai. Nah, di sini untuk surat-surat berharga itu saldonya adalah 173.242.000 dan untuk cadangan penurunan nilainya itu ada 6.740.000. Lalu selanjutnya ada lead F. Lead F ini menjelaskan tentang aktiva tetap. Jadi di sini kita dapat melihat terdapat 3 akun, yaitu ada aktiva tetap, akumulasi depresiasi, dan beban depresiasi. Nah, di sini untuk saldo peraudit 31 Desember 2005, untuk aktiva tetapnya itu 3.157.632.000. Lalu untuk akumulasi depresiasi itu minus 766.100.000 dan beban depresiasi itu ada 156.538.000. Dan untuk lead G di sini hanya ada satu rekening yaitu pada utang dagang. Untuk utang dagang ini itu untuk per audit 31 Desember 2005 itu ada 397.660.000. Lalu selanjutnya ada lead H. Untuk lead H ini terdapat utang beban. Di sini utang beban ini terdiri dari utang PPh karyawan, utang gaji dan upah, utang PBB, utang dividen, dan utang PPh perusahaan. Nah, untuk utang PPh karyawan, di sini untuk saldo per audit 31 Desember 2005, itu kita dapat melihat yaitu 81.554.000 dan untuk utang gaji dan upah sebesar 76.352.000. Lalu utang PBB itu ada 37.350.000. Lalu untuk utang dividen itu 31.450.000 dan untuk utang PPh perusahaan itu sebesar 34.268.600. Lalu selanjutnya ada lead I, dan lead ini tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh Anissa, itu ada utang bunga dan utang wesel. Nah, di sini berisi 3 rekening-rekening, yaitu utang bunga, utang wesel jangka pendek, dan utang wesel jangka panjang. Untuk penjelasannya tadi sudah dijelaskan oleh Anissa, dan untuk saldo per audit 31 Desember 2005, itu kita dapat melihat langsung di Excel-nya. Untuk utang bunganya sebesar 50.666.000 dan untuk utang wesel jangka panjangnya itu 950 juta. Lalu selanjutnya itu ada lead J. Nah, di sini lead J ini akan membahas tentang modal saham dan agio saham. Sehingga rekeningnya itu hanya ada 2, yaitu ada modal saham dan agio saham. Yang untuk modal saham itu sebesar 1.850 juta. Dan untuk agio saham 1.106.054.000. Dan yang terakhir itu kita memiliki Litka. Litka ini membahas tentang laba ditahan. Jadi untuk Litka ini untuk saldo per audit 30 Desember 2005 untuk laba ditahan itu sebesar 1.099.449.400. Nah, di sini selanjutnya yaitu mengenai rekapitulasi jurnal AJP gitu. Ayat jurnal penyesuaiannya. Di sini ada kertas kerja A1 yaitu AJP1 mengenai penjualan pada kas Bank Dago sebesar 6 juta. Selanjutnya yaitu ada AJP2 mengenai beban supplies kantor, beban lain-lain pada kas kecil sebesar 338.000.
Selanjutnya di sini ada AJP 3 mengenai cadangan kerugian piutang pada piutang dagang sebesar 1.500.000. Selanjutnya di sini ada AJP 4 mengenai penjualan pada piutang dagang sebesar 2.160.000. Selanjutnya di sini ada AJP 5 mengenai retur dan piutang penjualan pada piutang dagang sebesar 3.469.000. Selanjutnya ada AJP 6 di sini mengenai cadangan kerugian piutang pada kerugian piutang sebesar 24.353.000. Selanjutnya ada AJP 7 mengenai persediaan barang pada harga pokok penjualan sebesar 7.680.000. Selanjutnya di sini ada AJP 8 mengenai iklan dibayar di muka pada beban iklan sebesar 30.600.000. Selanjutnya di sini ada AJP 9 mengenai surat-surat berharga pada utang dagang sebesar 47.920.000. Selanjutnya di sini ada AJP 10 yaitu mengenai investasi piutang lain-lain pada pendapatan investasi sebesar 8.535.000. Selanjutnya di sini ada AJP 11 mengenai pendapatan lain-lain dan penyesuaian pada cadangan penurunan nilai surat berharga sebesar 6.740.000. Selanjutnya di sini ada AJP 12 mengenai investasi pendapatan lain-lain dan penyesuaian pada surat-surat berharga sebesar 228 juta rupiah. Selanjutnya ada AJP 13 di sini mengenai piutang lain-lain dan pendapatan investasi sebesar 1.600.000. Selanjutnya di sini ada AJP 14 mengenai mesin dan peralatan pada beban lain-lain sebesar 1.976.000. Selanjutnya di sini ada AJP 15 pada beban depresiasi pada akumulasi depresiasi sebesar 50.000. Selanjutnya ada AJP 16 yaitu mengenai mesin dan peralatan pada beban reparasi dan pemeliharaan sebesar 19.280.000. Selanjutnya di sini ada AJP 17 mengenai beban depresiasi pada akumulasi depresiasi sebesar 482.000. Selanjutnya di sini ada AJP 18 yaitu mesin dan peralatan pada sewa dibayar di muka, beban sewa dan utang lease capital lease yaitu sebesar 230 juta. Selanjutnya di sini ada AJP 19 mengenai beban depresiasi pada akumulasi depresiasi mesin dan peralatan sebesar 5.750.000. Selanjutnya ada AJP 20 mengenai beban bunga pada utang bunga sebesar 14.854.000. Selanjutnya di sini ada AJP 21 yaitu mengenai persediaan barang dagang, harga pokok penjualan, beban listrik dan telepon pada utang dagang sebesar 87.916.000. Selanjutnya di sini ada AJP 22 mengenai kas Bank Ganesha pada utang dagang sebesar 7.760.000. Selanjutnya di sini ada AJP 23 yaitu ada beban gaji dan upah sebesar 80.120.000, beban PPh karyawan sebesar 8.250.000, pada utang gaji dan upah sebesar 76.352.000 dan utang PPh karyawan 12.018.000. Dan yang terakhir di sini ada AJP 24 pada kertas kerja H6 yaitu mengenai utang PPh perusahaan pada PPh perusahaan sebesar 18.756.800. Sehingga jumlah dari rekapitulasi rangkuman akhir jurnal penyesuaian pada 31 Desember 2005 adalah sebesar 844.116.800. Boleh di next? Nah, selanjutnya di sini ada jurnal reklasifikasi. Jadi di sini jurnal klarifikasi yaitu kembali karena adanya jurnal yang kurang tepat. Di sini ada kertas kerja F6 yaitu dengan JR1 yaitu ada utang list capital list pada utang list jangka pendek yaitu sebesar 2.244.000. Nah, yang selanjutnya di sini ada kertas kerja K1 yaitu JR2 yaitu ada laba ditahan pada pencadangan laba ditahan sebesar 950 juta. Jadi total jurnal reklarifikasi yaitu sebesar 952.244.000. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai laporan keuangan TB1. Di sini dapat kita lihat terdapat kolom nomor akun, nama akun per buku 31 Desember 2005, lalu ada jurnal penyesuaian yang berisikan debit dan kredit, lalu ada per audit 31 Desember 2005, lalu ada reklasifikasi
Dan yang terakhir adalah laporan keuangan 31 Desember 2005 yang berisikan nilai-nilai dari akun-akun aktiva yang berisikan kas bank, kas kecil, dan lain-lainnya. Dapat kita lihat sendiri bahwa jumlah aktiva per buku pada 31 Desember 2005 sendiri yaitu senilai 5.974.644.000 rupiah. Untuk per audit sendiri 31 Desember 2005 yaitu sebesar 6.365.886.600 rupiah. Untuk nilai jumlah aktiva pada laporan keuangan 31 Desember 2005 sendiri yaitu sebesar 6.365.886.600 rupiah. Untuk nilai dari akun-akun kewajiban sendiri, yang pertama ada nilai dari per buku 31 Desember 2005 yaitu sebesar 1.570.930.000 rupiah. Lalu pada per buku 31 Desember 2005 sendiri yaitu jumlah dari utangnya sendiri yaitu 1.997.029.410 rupiah. Nilai yang sama terdapat pada laporan keuangan yaitu 31 Desember 2005. Lalu untuk jumlah ekuitasnya sendiri pada 31 Desember nilai buku 31 Desember 2004 yaitu 4.450.430.713.400 rupiah. Lalu untuk per audit 31 Desember 2005 yaitu 4.368.857.190 rupiah. Nilai yang sama terdapat pada laporan keuangan 31 Desember 2005. Lalu untuk jumlah utang dan ekuitas pada nilai buku 31 Desember 2004 yaitu 5.974.644 rupiah. Lalu pada penyesuaiannya sendiri di sisi debit terdapat 844.093.790 rupiah dan pada sisi kredit 844.093.790 rupiah. Dan pada nilai buku 31 Desember 2005 yaitu 6.365.886.600 rupiah. Ini yang sama pada laporan keuangan 31 Desember 2005. Maka terdapat penyesuaian di sisi debitnya sendiri yaitu 54.856.210 rupiah. Baik, selanjutnya saya berikan ke Cynthia. Baik, saya selanjutnya akan melanjutkan itu penjelasan tentang laporan keuangan pada TP2. Nah, di TP2 ini itu terdapat laporan laba rugi dari PT Bina Citra Pesona. Nah, di sini untuk eh, laporan laba ruginya itu terdapat nilai per buku pada tanggal 31 Desember 2005 dan lalu ada juga nilai per audit tanggal 31 Desember untuk 2005. Nah, di sini selanjutnya juga kita terdapat beberapa penyesuaian yang telah dijelaskan pada kertas kerja dari A sampai dengan kertas kerja A. Nah, seperti pada penjualan itu terdapat pada kertas kerja A. Nah, di sini mulai dari di sini sudah diketahui untuk penjualan bersih untuk yang telah per audit 31 Desember Desember 2005 itu sebesar 6.152.610.000. Lalu di sini juga sudah menghasilkan laba kotor penjualan untuk yang per audit itu adalah 2.518.732.000. Lalu di sini menghasilkan laba operasi karena ada biaya-biaya operasinya itu sebesar yang telah diaudit itu 563.470.000 dan selanjutnya akan ada eh, laba bersih akhir yaitu untuk laba bersih yang setelah diaudit pada tanggal 31 Desember 2005 itu sebesar 344.800.3.700
90. Kalau untuk yang buku yang per bukunya itu pada tanggal 31 Desember 2005 itu sebesar 379.660. Nah, di sini terdapat beberapa penyesuaian. Untuk penyesuaian di bagian sisi kredit itu sebesar 163.590. Lalu untuk penyesuaian di sisi kredit itu ada 128.733.790, sehingga tadi menghasilkan saldo per-audit yang telah saya sebutkan. Untuk yang selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Sebelumnya terima kasih kepada Yasmin dan Cynthia yang udah menjelaskan tentang hasil dari WTB 1 dan WTB 2. Selanjutnya, saya Ridwan selaku auditor dari KAP Susilo dan Ekan akan melanjutkan proses audit pada PT Bina Citra Pesona, yaitu selanjutnya tentang menyusun laporan keuangan setelah diaudit yang kita susun berdasarkan dari TB1 dan TB2 yang udah kita hitung sebelumnya. Jadi laporan yang akan kita susun di sini ada 4, yaitu neraca, laba rugi, laba ditahan, dan arus kas. Untuk yang pertama ada laporan posisi keuangan atau biasa kita sebut dengan neraca. Jadi neraca yang kita buat yaitu dengan format vertikal atau report form. Jadi untuk angka-angkanya ya beserta akunnya kita dapatkan di TB1. Seperti contoh di TB1 ini terdapat 3 akun kas ya teman-teman, yaitu kas Bank Ganesha, Bank Dago, dan kas kecil. Kemudian di saldonya kita ambil saldo di laporan keuangan 31 Desember 2005 ini. Untuk saldo ketiga akun kas ini kita jumlahkan ya teman-teman untuk peringkas. Nah, jumlahnya akan kita masukkan ke laporan posisi keuangan neraca pada bagian kas. Jadi nilai sebesar 930.676.000 ini kita dapat dari penjumlahan akun kas di TB1. Jadi ringkasnya neraca itu adalah ringkasan dari TB1 teman-teman. Begitu juga dengan piutang dagang, cadangan kerugian piutang, dan piutang lain-lain. Nah, di laporan neraca ini jumlah aktiva lancarnya sebesar 3.729.380.600 rupiah. Kemudian aktiva tetapnya sejumlah 2.636.560.000 atau 506.000. Maka menghasilkan total aktiva ya sebesar 6.335.886.600 rupiah. Nilai aktiva ini sama dengan yang di TB1 ya teman-teman. Kita lihat. Sama ya teman-teman, artinya kita hanya meringkas di laporan posisi keuangan di bagian neraca gitu. Jadi sama untuk kewajibannya juga sama ya teman-teman. Seperti itu kita cari dari TB1 kewajiban lancar. Di sini kewajiban lancarnya sebesar 1.801.325.410 rupiah. Kemudian kewajiban jangka panjangnya 195.704.000 rupiah. Kemudian akan menghasilkan total kewajiban sebesar 1.997.029.410 rupiah. Begitu juga sisi modalnya teman-teman, yaitu ada modal saham, agio saham, laba ditahan, maka menghasilkan total modalnya sebesar 4.368.857.190 rupiah. Maka akan menghasilkan total hutang dan modal kita jumlahkan kewajiban serta modalnya akan menghasilkan sebesar 6.365.886.600 rupiah. Nilai ini balance ya sama total aktivanya. Ini juga sama ya, didapat di TB1 dan sama juga untuk total utang dan modal sama harus sama di TB1-nya.
Oke, nilainya juga sama ya teman-teman. Baik, kita lanjut ke laporan laba rugi. Oke, untuk penyusunan laporan laba rugi, kita menggunakan format dengan multiple step ya teman-teman, yaitu menjabarkan secara rinci pendapatan dan beban yang ada. Ini juga dihasilkan dari TB2 ya teman-teman. Seperti ini yaitu pendapatan, ada penjualan. Ini juga didapat dari TB2. Nih, pada laporan posisi keuangan 31 Desember 2005. Jadi persis teman-teman akunnya dan saldonya dari TB2. Cuman di laporan keuangan laba rugi diringkas jadi lebih simpel gitu teman-teman. Di sini untuk pendapatannya yaitu penjualan bersih sebesar 6 miliar 132.610.000 rupiah. Kemudian untuk di sini ada bebannya, yaitu yang pertama ada HPP-nya sebesar 3 miliar 618.878.000. Maka akan menghasilkan laba kotor sebesar 2 miliar 513.732.000. Kemudian untuk laba kotor ini dikurangkan dengan beban-beban operasi seperti biaya gaji dan upah, biaya PPh karyawan dan sebagainya. Total beban-beban operasi yaitu sebesar 1 miliar 950.262 rupiah. Laba kotor dikurangi beban-beban operasi akan menghasilkan laba bersih operasi sebesar 563.470 rupiah. Kemudian kita kurangkan lagi dengan pendapatan dan beban lain-lain. Di sini ada biaya bunga, laba rugi penjualan dan sebagainya. Di sini total pendapatan lain-lainnya sebesar 42.233.400. Kemudian kita kurangkan ya laba bersih operasi dengan pendapatan lain-lain akan menghasilkan laba bersih sebelum pajak sebesar 521.236.600 rupiah. Kemudian ini masih dikurangkan lagi dengan pajak penghasilan, maka menghasilkan laba bersih setelah pajak ya ini maka menghasilkan laba bersih setelah pajak sebesar 344.803.790 rupiah. Ini didapat dari TB2 ya teman-teman. Kita peringkas saja sebenarnya itu. Untuk selanjutnya ada laporan laba ditahan. Untuk yang pertama yaitu laba ditahan awal periode. Ini didapat dari TB1 yaitu laba ditahan untuk awal periode. Kemudian kita masukkan ke sini, kemudian kita kurangkan dengan cadangan laba ditahan, maka akan menghasilkan ini menghasilkan sebesar 149.449.400 rupiah. Maka ini akan ditambah dengan laba tahun berjalan yang didapat dari TB1 juga sehingga menghasilkan nilai sebesar 494.253.190. Kita kurangkan lagi dengan dividen, maka akan memperoleh hasil akhir laba ditahan akhir periode sebesar 462.803.190 rupiah. Kemudian di sini ada laporan arus kas gitu. Jadi untuk laporan arus kas kita susun juga ya dari WTB yang sudah kita rangkum sebelumnya. Jadi untuk aliran kas dari aliran investasi di sini ada laba bersihnya. Kemudian kita kurangkan dengan penyesuaian seperti depresi, laba penjualan, maka akan menghasilkan kas dari aktivitas operasi sebesar 37.719.190 rupiah. Kemudian untuk arus kas dari aktivitas investasi yaitu
ada penjualan aktiva tetap dan lain-lain ya teman-teman, sehingga akan menghasilkan kas dari aktivitas investasi sebesar 516.782.000 rupiah. Kemudian yang terakhir yaitu aliran kas dari aktivitas pendanaan. Di sini ada kayak pembagian dividen, penambahan vessel jangka panjang dan sebagainya, sehingga akan menghasilkan kas dari aktivitas pendanaan sebesar 668.550.000 rupiah. Kemudian di sini terjadi kenaikan arus kas ya sebesar 189.487.190. Kemudian di sini juga kita jumlahkan dengan saldo kas 31 Desember 2005 akan menghasilkan saldo kas 31 Desember 2006 sebesar 879.537.190 rupiah. Maaf, 190 rupiah. Jadi itu ya teman-teman laporan keuangan yang hasil dari WTB 1 dan WTB 2, yaitu laporan keuangan setelah diaudit. Oke, untuk selanjutnya terkait pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya berikutnya, dipersilahkan. Nah, untuk yang terakhir yaitu mengenai laporan opini audit. Jadi di sini adalah output yang terakhir di mana rangkaian dari kegiatan pengauditan yang dilakukan oleh si auditornya tersebut, yaitu auditor Susilo dan Corporation. Nah, di sini harus kita ketahui bahwa opini audit merupakan hasil akhir dari pemrosesan laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor tersebut. Nah, untuk opini audit ini diperlukan untuk menilai apakah laporan yang disajikan oleh PT Bina Citra Pesona ini wajar tanpa pengecualian atau wajar dengan pengecualian. Nah, bisa kita lihat di sini teman-teman, setelah dilakukan audit oleh KAP Susilo dan rekan, dapat menyimpulkan ada 2 laporan audit sebagai input dan output yang telah dilakukan oleh KAP tersebut. Yaitu yang pertama di sini mengenai representasi letter, dan yang kedua ini yaitu opini audit independen. Jadi kalau misalkan representation ini merupakan inputnya, jadi merupakan rangkaian atau penjelasan dari si kliennya tersebut kepada si auditor tersebut bagaimana langkah atau sebuah perjanjian yang dilakukan oleh audit independen auditor tersebut dengan si perusahaannya tersebut. Mungkin boleh dikebawahin sedikit. Nah, jadi laporan representation ini merupakan surat letter yang ditujukan kepada tim auditor yang berisikan mengenai tanggung jawab manajemen terhadap catatan akuntansi, notulensi, dokumen-dokumen dan pendukung lainnya, serta bukti pendukung yang ada pada buku 2 arsip permanen. Bisa teman-teman lihat di buku 2 arsip permanen, di mana di sini itu berisi mengenai kesepakatan antara kedua belah pihak. Mungkin boleh agak sedikit diturunin. Nah, di sini berisi mengenai beberapa hal yang disetujui dan diperikatkan audit ini, antara lain perusahaan akan menyediakan data detail dan laporan keuangan tahun 2005. 2, pekerja dan pelapor akan dilaksanakan selama 30 hari. 3, laporan audit akan dibuat sebanyak 4 eksemplar, di mana 2 eksemplar akan diserahkan kepada perusahaan, 1 eksemplar untuk OJK, dan 1 eksemplar untuk kantor akuntan publik. Biaya audit disepakati 11 juta. Setiap pembayaran perusahaan dimintai potongan PPh sebesar 23 sebesar 2%. Yang selanjutnya yang ke-6 ini, kedua belah pihak sepakat untuk menjaga kerahasiaan data dan laporan keuangan perusahaan yang akan diaudit. Yang ke-7, perusahaan mengizinkan pihak auditor atau Susilo dan Corporation dan rekan untuk mencantumkan nama perusahaan di dalam daftar klien untuk pembuatan company profile. Dan yang ke-8 ini, apabila di kemudian hari akan timbul sengketa dalam pelaksanaan pekerjaan ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan. Nah, jadi itu merupakan isi dari representation letternya tersebut. Nah, selanjutnya di sini kita bakal ngelihat dari outputnya tersebut mengenai laporan opini yang akan disajikan oleh si
auditornya tersebut. Jadi bisa kita lihat di sini, kepada yang terhormat pemegang saham Komisaris PT Bina Pesona, ini merupakan laporan audit independen yang diberikan kepada PT Bina Pesona. Nah, jadi laporan audit independen ini telah memeriksa dan mengaudit laporan keuangan pada PT Bina Citra Pesona, kemudian dapat diambil kesimpulan menghasilkan opini wajar tanpa pengecualian atau unqualified opinion yang dijelaskan pada laporan audit independen ini. Nah, di sini auditor ini memberikan opini wajar tanpa pengecualian, tetapi dalam memberikan opini tersebut, apakah sudah sesuai dengan syarat dan ketentuan wajar tanpa pengecualian tersebut? Jadi kita harus tahu nih teman-teman. Nah, yang pertama di sini laporan keuangan disajikan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku secara umum dan konsisten. Hal tersebut dapat dilihat pada laporan audit independen yang disajikan sebelumnya dan representasi letter. Di sini bisa kita lihat ada tanda 1 di sini dengan kalimat kami melakukan audit berdasarkan standar auditing yang berlaku oleh Ikatan Akuntansi Indonesia atau biasa kita sebut dengan IAI, di mana menjelaskan bahwa auditor ini melakukan berdasarkan standar IAI meliputi pemeriksaan atas pengujian bukti-bukti yang mendukung. Nah, di sini terlampir di buku 1 mengenai uraian masalah dan instruksinya tersebut. Nah, selanjutnya persyaratan yang kedua kita harus tahu, yaitu tidak menambah paragraf penjelas. Nah, untuk paragraf penjelas ini contohnya kita bisa melihat di sini di laporan audit independennya. Di sini sudah ditandai bahwa pada kalimat standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan agar audit kami memperoleh keyakinan dan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Jadi tidak ada paragraf penambah, yaitu meyakinkan bahwa laporan yang disajikan adalah bebas dari material gitu. Jadi yang ketiga, untuk persyaratan yang ketiga yaitu bukti audit lengkap. Ini juga sudah dijelaskan pada mulai dari laporan keuangan, laporan laba rugi, hingga arus kas yang disediakan sebelumnya yang sudah diaudit oleh si auditornya tersebut, yaitu Dr. Andes Susilo dan rekan. Nah, serta beberapa dokumen pendukung setiap akun terdapat pada buku 4 pada representation letternya. Jadi kita bisa melihat di buku 4 di situ merupakan bukti audit lengkap, mulai dari audit yang mulai dari akun-akunnya tersebut, di situ ada bukti auditnya yang membantu kita untuk membuktikan bahwa ini wajar tanpa pengecualian. Dan yang terakhir di sini yang keempat yaitu laporan keuangan pada proses audit dinyatakan secara lengkap. Nah, kita bisa lihat dari laporan audit independennya. Nah, di sini udah lengkap di bagian proses pengauditan yang berlangsung mulai dari laporan laba rugi, laporan laba ditahan hingga arus kas. Nah, kita bisa yakinkan pada kalimat yang di sini. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat. Serta di sini ada juga audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Berarti menandakan bahwa laporan yang disajikan oleh PT Bina Citra Pesona ini seluruhnya ini signifikan dan penyajiannya ini lengkap. Jadi mereka ini sudah menyajikan sesuai dengan prosedur wajar tanpa pengecualian. Sehingga dapat kami simpulkan bahwa auditor laporan keuangan yang disajikan oleh PT Bina Citra Pesona ini yang berakhir pada 31 Desember tahun 2005 disajikan secara wajar tanpa pengecualian. Bisa kita lihat di sini semua hal posisi keuangan dari tanggal 31 Desember 2005 dan hasil usaha arus kas untuk tahun yang berakhir 31 Desember tahun 2005 sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia. Tersebut telah memenuhi persyaratan wajar tanpa pengecualian. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Reva yang sudah menjelaskan tentang laporan audit akhir, dan selesai juga sudah presentasi kami selaku auditor dari KAP Susilo dan Corporate yang telah menyelesaikan prosedur audit mulai dari audit kertas kerja I, J maupun K, kemudian tadi telah memaparkan isi dari laporan keuangan TB1, laporan keuangan TB2, dan laporan arus kas, serta sudah menjelaskan tentang rangkuman ayat jurnal penyesuaian serta jurnal reklasifikasi tadi, dan
Yang terakhir udah dipaparkan juga hasil dari laporan audit yang menyatakan wajar tanpa pengecualian. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga presentasi kami pada pagi hari ini atau sore dan malam ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf apabila kurangnya itu murni dari kita sendiri dan lebihnya itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Kami dari kelompok 2 ANB Praktikum 2 pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum.